Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi daring mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Sebelum UTS ini kita masih membahas persoalan di bidang ekonomi, ya terutama ekonomi makro. Di sini kita akan membahas mengenai materi tentang teori permintaan dan penawaran, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan demand and supply theory. Apa itu teori permintaan atau demand theory, ya? Kita akan bahas dulu apa itu definisi permintaan. Ya, permintaan adalah jumlah komoditi produk yang dibeli, yang diminta konsumen dengan disertai daya beli konsumen untuk memperoleh komoditi produk tersebut. Nah, artinya di sini adalah permintaan itu adalah keinginan yang disertai dengan daya beli. Jadi misalkan Anda ingin sebuah smartphone Apple, ya, atau iPhone. Anda suka dengan iPhone. Anda ingin memiliki smartphone iPhone. Nah, tapi Anda tidak punya uang untuk membelinya, maka Anda hanya want saja itu. Anda hanya punya keinginan. Tapi kalau Anda punya uang untuk membeli smartphone tersebut, maka disebut dengan permintaan. Jadi saya ulangi lagi, permintaan adalah keinginan yang disertai dengan daya beli, ya. Nah, di sini kan ada nih keinginan konsumen dengan disertai kekuatan membeli tinggal harga tertentu. Oke, dalam teori permintaan menyebutkan, teorinya begini, kalau kita lihat di kenyataannya juga ya, jika harga mengalami kenaikan, ya, Anda perhatikan saja, suatu barang apabila harganya naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan mengalami penurunan. Saya berikan contoh begini. Misalkan harga BBM sekarang, Anda biasanya misalkan dengan harga Petralit sekarang, Anda mengisi bensin motor Anda yaitu 2 liter. Tiba-tiba harga Petralit itu naik menjadi 10.000. Maka Anda tentu rata-rata konsumen akan mengurangi tadinya 2 liter menjadi 1 liter. Itu dengan asumsi pendapatan konsumen atau pendapatan Anda tetap. Jadi Anda pendapatannya tetap, harga itu naik, pasti Anda akan mengurangi konsumsi tersebut, permintaan tersebut. Nah, sama halnya jika terjadi penurunan jumlah produk, maka akan terjadi kelangkaan barang. Harga cenderung akan mengalami kenaikan. Misal sekarang harga per kilo beras misalkan 12.000, ya. Tiba-tiba misalkan terjadi gagal panen atau paceklik atau pengurangan produksi padi sehingga beras di pasaran berkurang, maka otomatis di sini akan cenderung mengalami kenaikan harga. Itu hukum permintaan. Dari teori itu disimpulkan bahwa ada hubungan negatif. Jadi teori tersebut dinyatakan bahwa ada hubungan negatif antara jumlah barang dengan harga barang. Apa itu korelasi negatif? Korelasi negatif, jika harga naik, maka jumlah barang akan turun. Saya ulangi lagi, jika harga naik, maka jumlah barang akan turun. Kebalikannya, jika jumlah barangnya banyak, maka harga akan turun. Nah, ini bisa kita buat sebuah formulasi matematik sebagai berikut, ya. Ini bisa menjadi formulasi matematik sebagai berikut. Di sini ada 2 variabel, ya. QD itu quantum demand yang disebut dengan permintaan barang. Jumlah barang yang diminta itu QD, ya. Di sini quantity demand itu adalah jumlah produk yang diminta. P adalah harga, F itu fungsi maksudnya. Artinya bahwa harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Di sini saya ulangi lagi, jika P naik, harga naik, price ini, maka jumlah yang dimintanya akan menurun. Kebalikannya, jika price-nya diturunkan, maka jumlah
yang dimintanya akan naik. Nah, itu namanya korelasi terbalik. Saya ulangi lagi, ini adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga. Oke, nanti kita akan membuat sebuah fungsi matematik di sini, yaitu mengenai kurva permintaan dulu, ya. Jadi nanti kita akan membuat ini kurva permintaan, ya. 3 alat sini, nanti ada model matematik, ada tabel, ada gambar kurva. Saya berikan contoh demikian. Diasumsikan bahwa permintaan akan produk pada sebuah pasar. Permintaan akan produk pada sebuah pasar. Produk itu barang yang dijual, ya, di sini, ya. Saya ulangi lagi di sini. Ada contoh kasus, diasumsikan bahwa permintaan akan produk pada sebuah pasar dinyatakan secara model matematik adalah, misalkan ini soal, ya, barang yang diminta fungsi matematikanya adalah 62.500 dikurangi dengan P, ya. Minus di sini menunjukkan korelasi hukum permintaan di atas, ya. Artinya kalau P naik, ya, pasti QD akan turun. Nah, fungsi matematik ini soal, ya, fungsi matematikanya 62.500 dikurangi 5P. Maka fungsi matematik ini kita membuat sebuah tabel, ya, membuat tabel di sini. Jika P 2.500 Anda masukkan sini, ya, 2.500, ya, 2.500 dikali 5. Berapa 2.500 kali 5? Berarti 62.500 dikurangi 5 dikali 2.500, maka hasilnya adalah 50.000. Saya ulangi lagi, 62.500 dikurangi 5 dikali 2.500, maka hasilnya adalah 50.000. Sama yang kedua, 62.500, yang keduanya, ya, di sini yang keduanya 62.500 di sini, 62.500 yang keduanya ini 62.500 dikurangi 5 dikali 3.000, hasilnya 47.500 dan seterusnya, ya. Ini QD dimasuk, jadinya hasilnya ini, dan P ini hasilnya. Anda terserah mau memasukkan 1.000 dulu juga boleh, misalkan 1.000 di sini, terserah. Anda memasukkan misalkan 3.000 boleh, Anda memasukkan 1.500 di P-nya boleh, terserah. Asal kalau P-nya berubah, pasti QD-nya berubah, hasilnya adalah demikian, ya. Nah, nanti Anda membuat kurva di sini dari tabel tersebut, tabel di atas. Anda membuat kurva, ada Q, ya, ada P, ya, ada Q, ada P. Saya menurunkan dulu supaya lebih jelas, ya. Ada Q, ada P. Jadi Anda bikin P-nya 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. Perhatikan, ya. Ini semakin naik kan angkanya, yang P itu. P ini semakin naik angkanya, ya. Nah, selanjutnya adalah QD. Perhatikan QD. QD itu adalah ini Q, ya. Anda perhatikan dari yang terendah Q itu berapa? 42.500, 42.500, 45.000, 47.500 sampai 50.000, ya. Kemudian dihubungkan, perhatikan. Dihubungkan 2.500 dengan 50.000 di sini. Sebetulnya ini ada garis di sini, ya. Set ke sini sama ke sini, ya. Selanjutnya 3.000 hubungannya dengan 47.500 di sini. 3.500 hubungannya dengan 45.000, ya. 42.500 hubungannya dengan 4.000. Nah, maka bisa ditarik garis ini, ya.
Jadi kalau ini dihubung-hubungkan akan membentuk kurva. Ini yang dimaksud dengan kurva D atau kurva demand atau kurva permintaan, ya. Nah, itu namanya yang disebut, kita bahas kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini akan titik-titiknya berubah, ya, di sini saja. Ini tidak akan bergeser nih sepanjang pendapatan konsumen itu tidak berubah, ya. Tapi kalau pendapatan konsumen itu berubah, maka kurvanya akan naik ke atas. Oke, di sini ada penjelasan perubahan kurva permintaan, ya. Jadi kalau tidak berubah bentuk kurvanya begitu saja, maka itu adalah artinya pendapatan konsumen tidak akan naik. Nah, jika terjadi perubahan, ya, ini seperti ini. Kalau kita lihat nih, misalkan gambar tadi ini, ya, ini angkanya beda ini, ya, angkanya beda. Asumsinya ini adalah gambar tadi. Jika D-nya naik ke atas, ya, dari D ke D aksen, perhatikan dari D ke D aksen. Nah, itu artinya bahwa pendapatan konsumen meningkat. Tapi kalau misalkan D-nya itu turun, berarti pendapatan konsumen turun. Logikanya begini. Jika Anda membeli bensin harga sekarang adalah 7.600 misalkan, ada saya lupa 7.400 per liter. Ketika bensin itu harganya naik, maka Anda sedikit membeli bensin, membeli petralit tersebut. Tapi jika pendapatan Anda naik, tentu 10.000 pun Anda akan tetap membeli 2 liter. Nah, bahkan ketika pendapatannya naik, maka Anda membeli lebih banyak. Makanya di sini adalah D-nya naik ke atas kalau pendapatan konsumen itu naik. Tapi kalau pendapatan konsumen itu turun, dia akan ke bawah. Nah, itu adalah sekilas mengenai teori permintaan. Nah, bagaimana teori penawaran? Jadi kalau teori permintaan, ya, teori permintaan itu lebih menggambarkan pada sisi konsumennya. Kalau teori penawaran itu lebih menggambarkan dari sisi produsennya, ya. Begini, tadi kalau dalam permintaan kita lihat di atas hukumnya, ya, korelasi negatif. Kita lihat ke atas, ya, hukum teori permintaan. Perhatikan, ya, di sini. Jika harga naik, maka konsumen cenderung akan mengurangi konsumennya. Saya ulangi lagi, dalam teori permintaan, jika harga naik, maka konsumen cenderung untuk mengurangi konsumsinya atau mengurangi dia membeli barang tersebut. Tapi dalam penawaran, karena ini adalah dari sudut si penjual atau dari sudut produsen, maka di sini dalam hukum penawaran itu rata-rata produsen itu adalah ingin memaksimalkan keuntungannya. Maka dia inginnya begini, semakin tinggi harga, dia ingin semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Rata-rata pedagang ketika harga itu naik, dia pengen menjual lebih banyak karena dia ingin memaksimalkan keuntungan, ya. Nah, itu adalah, maka disebutnya juga korelasinya positif. Kalau tadi negatif, ya, apa itu korelasi positif? Jika P naik, maka Q-nya juga ikut naik, ya. Jika harga naik, maka barang yang ditawarkannya juga naik. Jika harga turun, maka produsen menginginkan harga yang ditawarkannya turun, maka disebutnya korelasi positif. Nah, saya memberikan contoh fungsi matematikanya begini. Di sini ada plus kan, ya. Misal ada fungsi matematik QS sama dengan 5 plus 2P. Ya. Anda masukkan saja misalkan 10. Ini bebas, ya. Terserah Anda masukkannya berapa. Pasti kalau ini masukkan 5, pasti di sininya QS-nya akan berubah menjadi 15 kan. Tapi karena saya di sini contohnya 10 kali 2 20. 20 tambah 5 jadi QS-nya 25. P-nya masukin 20, ya. Berarti 20 kali 2 40, 40 tambah 5 40 dan seterusnya. Anda perhatikan di sini, semakin naik P, maka QS-nya juga akan semakin naik. Maka gambarnya adalah begini. Ya.
Sorry, ini agak sedikit berantakan di sini. 25 ya. Ini 20 dengan 45. Terus kemudian 65. Ya, kemudian 85. Oke. Jadi gambarnya demikian. Nah, ini adalah key, yang di atas ini adalah P, ya. Ini adalah P. Bentar. Ini adalah P, ya. Jadi di sini kalau kita hubung-hubungkan, ini titik origin 0, ini kurva S, ya. Anda perhatikan 10 dengan 25 disambung, 20 dengan 45, 30 dengan 65, 40 dengan 85, 50 dengan 105. Maka gambar kurvanya adalah demikian. Terbalik kan ya. Kalau diamond itu adalah lerengnya begini, ya, miring. Kalau ini dia gambarnya dari titik 0 ke kanan, ya. Nah, itu kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini juga dia akan bisa ke atas, gesernya bisa ke bawah. Nah, kalau gesernya ke atas, ya, jika jumlah pergeseran seluruh kurva ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan jumlah pedagang semakin banyak. Jadi kalau jumlah pedagang semakin banyak, maka dia akan turun, geser ke bawah. Ya, karena dengan adanya banyaknya pedagang berarti kan banyak pesaing, maka penjualan dia akan turun. Kedua, misalkan di sini jumlah harga faktor produksi naik, maka kalau jumlah harga faktor produksi naik dia akan turun karena dia pasti akan mengurangi produksinya. Harga barang substitusi itu pengganti, misalkan barang substitusi contohnya begini misalkan. Jadi misalkan harga substitusi itu barang pengganti. Misalkan harga misalkan harga pengganti itu misalkan harga margarin dengan minyak goreng, ya. Apabila harga margarinnya naik, maka minyak gorengnya adalah bisa permintaan terhadap minyak goreng akan naik. Itu adalah harga substitusi. Nah, ini adalah bisa bergeser mengenai kurva S tersebut, ya. Selanjutnya nanti kita, yaitu nanti di tugas itu nanti kita akan mengetahui harga pasar, ya. Harga pasar itu adalah pertemuan antara penjual dengan pembeli. Nanti kita akan menggambarkan yaitu bertemunya kurva permintaan dan kurva penawaran. Kalau kita lihat, permintaan adalah lerengnya, ya, demikian. Ini permintaan, ya. S adalah demikian. Terbalikkan, nanti dua kurva ini ketemu nanti disebut dengan terjadinya harga pasar. Oke, kita masuk kasus saja di sini, ya. Masuk kasus saja di sini. Misalkan diketahui, nanti tugasnya saya membuat ini, diketahui fungsi permintaan adalah QD 32 min 2P, fungsi penawarannya QS, ya. Kalau QD itu quantity demand, QS itu quantity supply. Ini kurva permintaan, soalnya 32 dikurangi 2P. Fungsi penawarannya adalah di sini QS 2 plus P. Awas, QS itu pasti plus di sini karena penawaran itu korelasinya positif dan permintaan korelasinya negatif. Ini soalnya ini, ya. Nanti saya akan berikan tugasnya nanti seperti ini, ya. Oke,
Di sini syarat harga pasar terjadi apabila QD ketemu dengan QS. Oke. Karena QD ketemu dengan QS, ya, maka 32 min 2P ini, ya. 32 min 2P ditambah 2P. Ini kan QD, ini QS. Anda buat teori persamaan matematik, ya. 32 min 2 ini ke sini, ya, sama dengan 2 plus 4P ini ke sini. Nah, ini matematiknya berubah. Maka diperoleh 32 dikurangi 2, 30 sama dengan 6 ditambah 4, 6. 2 tambah 4, 6, jadi 6P. Maka Anda keluarkan P-nya 30 per 6. Maka P-nya diperoleh 5. Nah, jadi 32 min 2P. Nanti Anda bikin tabel seperti ini. Oke. Masukin 3. Ini 3 Anda bebas masukin. Masukin 3. Kalau 3 Anda masukin di sini, ini QD kan ya. 3, maka 32 dikurangi 2 dikali 3, 32 dikurangi 6. Hasilnya adalah 26. Ya. Ya, nah terus kemudian Anda masukin lagi 4. Jika 4 dimasukkan ke sini, maka 32 dikurangi 2 dikali 4, hasilnya 24 dan seterusnya. Kemarin sudah tadi di muka sudah kita bahas ya cara mencari QD. QS-nya pun itu diperoleh tadi. QS mana ini? Dimasukkan angka misalkan 3, maka hasilnya adalah 24. Dari mana 24? 2 ditambah, ya, 4 dikali 3, 4 dikali 3 12, 12 ditambah 2, maka hasilnya 14 dan seterusnya. Maka kalau dibuat persamaan akan ketemu titik persamaannya. Apa titik persamaannya? Perhatikan di sini. Jadi ketika harganya 5, ini harganya 5, maka kalau di harganya 5 akan diperoleh 22. Perhatikan, yang sama kan ini nih, pas harga 5 seimbang. Kalau yang lainnya beda kan tuh ya. Nah, yang sama ini berarti. Nah, ini terjadi harga pasar nih. Harga pasar 5, quantity demand-nya 22, quantity S-nya 22. Maka kita buat kurvanya. Ya. Oke. Titik equilibriumnya ketemu 2 di sini. Nah, maka di sini QD QS titiknya ketemu pada P55, ya, P55, dan QD QS-nya adalah 22. Nah, ini yang disebut dengan titik equilibrium, atau juga dengan bahasa lainnya adalah terjadinya harga pasar. Jadi kalau 5 sudah bisa ya Anda cari dengan cara metode ini. Iya, ini bisa ketemu 5 dengan rumus matematik persamaan seperti ini. Nah, ini diperoleh melalui apa? Melalui dimasukkan tadi QD 32 min P dimasukkan 5, 22 hasilnya. QS-nya 2 plus 4P dimasukkan 22. Jadi seimbang kan di sini. Ya. Hasilnya 22. Oke. Jadi hari ini sampai di situ saja pertemuan mengenai teori permintaan dan penawaran dan teori harga pasar. Nanti saya akan sebagai pengganti absen, saya akan berikan tugas, tapi mohon tugas Anda kerjakan sendiri ya mengenai ini. Dari sini nih teori harga pasar. Tolong Anda kerjakan sendiri supaya nanti Anda di UTS bisa, jangan copy paste ya. Saya harapkan Anda jangan copy paste, mengerjakan sendiri, karena kalau copy paste mudah saja karena copy paste selesai. Maksud saya diharapkan dengan Anda membaca teori ini, nanti Anda terapkan di tugas, nanti barangkali nanti di UTS keluar mengenai teori permintaan, penawaran, dan terjadinya harga pasar ini ya. Sampai di sini dulu materi ini.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.